Sik Bang, duwo yo. Kamu oleh. Yo, Sik tak ngisi yo. Yo. Link, tolong Pak. Yo. Apa ini? Yes. Ayo Pak. Jangan apa nih? Aduh, lincah ngewe podi. Saman kayak iya nih, Mbak. Ngono iku ah. Jen. Oh, ini katik semaput harang. Kadang tak bundas. Repoti wong. Hel. Apa? Daripada ngenteni aling sik suwe sadare, mending ayo melak aku sinau cara penanganan pertama gawe arek sing terluka. Tapi ya beda banget lek sing terluka atine. Waduh, Rek. Ayo wis aku sik ngerti step by step ae. Oke. Kono Anis. Oke, baik adik-adik. Jadi di latihan pramuka kali ini kita akan memulai latihan dengan tali temali. Di sini kan sudah disiapkan, silahkan bisa diambil ya tali dan tongkatnya serta nanti P3K-nya silahkan dicek apakah sudah lengkap apa belum. Oke? Ya, silakan. Maaf saya terlambat Kak Nafis. Hari ini saya juga mengajak temannya Aling ikut serta dalam pembelajaran PPDB. Kebetulan materinya disampaikan hari ini. Halo Kak, salam kenal. Saya Juhel. Salam kenal juga semua. Salam kenal. Ucapkan salam kenal ke Juhel. Salam kenal. Salam kenal Juhel. Halo. Oke, kalau begitu berikan ya penyemangat ke Juhel yang kita tadi semuanya. Tasya bisa bergabung ya. Kak. Kontrava apa tuh? Oke, baik. Juhel bisa bergabung bersama teman-temannya, silahkan. Oke, mungkin adik-adik bisa melanjutkan pekerjaan yang tadi. Tasya bisa membantu di Iil dan Juhel bisa membantu di Niat. Ya. Siap Kak. Saya. Oke, adik-adik semuanya apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai bisa ditarik di depan sini ya. Ini yang punya tiga bisa duduk-dudukan. Oke, baik. Pasti kan bisa berdiri ya? Sini ya Kak. Sini nggak tuh? Oke, sudah. Kalau sudah, coba sekarang kita bisa duduk melingkar ya. Setelah belajar tali temali, hari ini kita akan belajar tentang P3K, bagaimana kita menyelamatkan nyawa seseorang. Berarti kayak nolak tenaga medis gitu ya Kak? Nah, kurang lebih seperti itu, tapi nanti kita ini versinya pramuka. Nah, tapi kita ini juga bukan menggantikan dokter karena P3K atau PPGD ini pertolongan sementara supaya korbannya tetap selamat sampai nanti dibawa ke rumah sakit. Nah, sekarang kalau ada kecelakaan, apa yang harus kita lakukan? Langsung ditolong. Nah, betul sekali. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah langsung menolong korban. Tetapi ingat, jangan panik, harus tetap tenang. Nah, coba dicek apakah pendarahannya terjadi sangat parah. Yang kedua, cek nafasnya. Dan yang ketiga, coba cek tanda-tanda shocknya. Dan yang paling utama dan yang terakhir ini jangan sampai salah ketika memindahkan korban supaya tetap aman gitu. Apa orangnya nggak teriak-teriak kesakitan, Kak? Nah, kita sebagai penolong harus tetap tenang, jadi jangan ikut panik. Kalau kita ikut panik, nanti takutnya malah salah menolong korbannya. Jadi harus berpikir jernih supaya nanti si korban itu bisa kita tolong dengan selamat. Begitu ya? Siap Kak. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang P3K. Nah, kita belajar tentang P3K ini bukan hanya teori saja, tapi kita belajar tentang bagaimana cara prakteknya, begitu ya. Nanti P3K ini berfungsi sebagai bagaimana cara kita menyelamatkannya seseorang ketika keadaan darurat. Wah, berarti kayak tenaga medis tuh Kak. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi ini versinya pramuka. Nah, nanti kita ini
fungsinya ketika menyelamatkan dengan P3K atau PPGD itu fungsinya sementara. Bagaimana cara kita membawa pasien ini supaya tetap aman ketika dibawa ke rumah sakit. Tapi kita juga bukan menggantikan dokter loh ya. Oh, Gitu. Nah sekarang kalau ada yang kecelakaan bagaimana? Langsung ditolong. Betul. Nah ketika kita menolong itu juga jangan panik, kita harus tetap tenang, kita harus mengecek bagaimana nafasnya, lalu pendarahannya ada apa enggak, dan selanjutnya kita harus mengenali tanda-tanda shocknya kepada si korban tersebut. Dan yang paling utama adalah kita jangan sampai salah ketika memindahkan korbannya. Kalau orangnya teriak-teriak kesakitan gimana? Ya itu wajar sih teriak-teriak kesakitan, tapi kita harus tetap tenang, jangan panik ya. Kalau dibayangkan memang ya panik juga, tapi kita tetap tenang, jangan panik, tetap waspada, karena sebagai penolong kita harus tetap berpikiran jernih bagaimana supaya si korban itu tadi tetap aman. Begitu ya? Oke, Paham? Paham. Wah, tangan saya berdarah, Kak. Ini pendarahan luar. Oke, bagus. Ini namanya pendarahan luar ya. Jadi kalau pendarahan luar ini darahnya warnanya merah pekat dan darahnya itu mengalir. Oke, bagaimana cara menanganinya atau mengobatinya? Dengan menggunakan kasa untuk menghambat aliran darah. Oke, bagus. Bisa diperhatikan ya. Bereskan dulu lukanya. Yang ada benang-benang ini taruh dalam. Gini ya. Ini bisa ditempelkan. Nah setelah itu kalau udah kayak gini, ini nanti dikasih plester supaya aman. Nah adik-adik, tujuan dari pembalutan ini sendiri yang pertama adalah untuk menghentikan aliran darahnya. Yang kedua, menghambat rasa nyerinya. Dan yang terakhir adalah mencegah atau menghindari infeksi. Jadi kalau lukanya udah tertutup gini kan, kita terhindar dari infeksi. Lukanya nggak kena debu dan kena residu yang lain. Gitu. Gini ya, bisa diperhatikan? Bisa, Oke. bisa, Kak. Paham? Paham. Oke, baik. Wah, dia kenapa, Kak? Aku pusing, dingin. Nah, bisa dilihat ini dia mengalami tanda-tanda shock. Jadi kalau kita melihat ya itu kulitnya pucat, terus dia menggigil kedinginan dan lihat napasnya itu terengah-engah. Nah, kalau gini apa yang harus kita lakukan? Korban dibaringkan dan diselimutkan. Tuh. Silakan kembali. Din. Pelan-pelan diperhatikan ya. Kamu tidur. Nah, kalau kondisi begini, kalau dia sadar dan terbangun bisa diberikan air putih hangat. Nah, kalau dia pingsan bisa diberikan minyak air putih di bawah hidungnya. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Aduh, Kak, kaki saya nggak bisa digerakin. Oke, apa tanda patah tulang? Sakit bengkak dan nggak bisa digerakkan. Oke, kalau begitu ketika patah tulang, ini kakinya tidak boleh dipindah secara sembarangan. Jadi kita harus memasang bidai supaya tulangnya itu tidak bergerak. Jangan sampai kita menarik atau meluruskan kakinya secara sembarangan. Mengerti? Mengerti. Oke, baik. Gini, lalu ini dimasukkan, tarik, dikencengin. Kan tujuannya supaya tulangnya nggak geser ya. Nah, lagi ngangkatnya juga harus pelan-pelan. Kenali di samping. Nah, talinya ini harus simpul hidup supaya nanti ketika dilepas dapat penanganan itu bisa mudah. Talinya jumlahnya ada 3. Di sebelah sini seperti yang ya, misal ini yang patah di sebelah sini. Nah, diusahakan harus rapi seperti ini ya, bagian dalam dan bagian luarnya. Nanti ketika mengangkat juga jangan sampai yang kaki ini tuh keangkat sembarangan. Jadi harus bergerak dengan menopang gitu. Dimengerti? Mengerti. Baik adik-adik, materi latihan kita pada pertemuan hari ini sudah selesai. Coba review sedikit ya, kita hari ini belajar apa aja?
tentang ya PPGD, lalu tali temali begitu. Baik. Nah, alhamdulillahirabbil-alamin, setelah ini kita 1 jam lagi akan berbuka puasa. Oh iya, nanti jangan lupa jenguk Aling di UKS ya. Iya. Baik, terima kasih dari Kak Nafis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga nanti ilmunya bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Halo? Halo, Kamu gak sibuk ah? Coba ramalno. Temenan apa laku iki luworo sumpah. Wih tanganku kok tek 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 kudu gak jelas. Coba ramalno. lah apa? Mbok ya. Oh, lek sing tangan iku mangko koyoke aku ketindihan awakku dhewe tangane. Apa ya tombone? Tapi Hmm? tapi nggak apa-apa sih. Iya sih. Coba galakno tombol. Mungkin tombol. Apa anak? Kamu ketahuan. Lapo sih aku tuh kaduk kok gak gue. Kenalin, ini pacar gue.